Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita. Di pertemuan kita pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan program kerja kita dalam proses berbudidaya tanaman semangka ya Mas Bro, Mbak Bro. Tepat hari ini adalah hari ke-7 semangka kita setelah pindah tanam ya Mas Bro, Mbak Bro. Dan program kerja kita hari ini yaitu akan melakukan pupuk susulan yang pertama dan juga penyemprotan biopestisida ya Mas Bro, Mbak Bro, yang mana bertujuannya yaitu untuk mempercepat dan memperkuat pertumbuhan akar dan juga untuk melindungi daun dari serangan hama-hama di fase vegetatif ya Mas Bro, Mbak Bro. Sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, seperti biasa ya, untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro Mbak Bro-nya selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga, Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Mas Bro Mbak Bro-nya yang sudah mensupport dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan channel kami ini. Kami doakan pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro-nya tumbuh subur, panennya sukses dengan harga yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro Mbak Bro, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan kita ya. Jadi setelah 3 hari setelah pindah tanam kemarin kita menyemprotkan nutrisi yang bertujuannya sebagai starter pertumbuhan awal, maka tepat di hari ke-7 ini kita akan melakukan pupuk susulan yang pertama ya Mas Bro Mbak Bro. Dan pupuknya apa saja? Di sini pupuk yang saya pergunakan adalah pupuk yang mengandung fosfat dan boron ya Mas Bro Mbak Bro. Kenapa saya tidak memasukkan unsur nitrogen di pupuk susulan pertama saya? Dikarenakan proses tanam saya ini adalah di mana curah hujan yang sangat tinggi ya Mas Bro Mbak Bro. Maka unsur N atau nitrogen di sini di fase vegetatif tidak saya masukkan ya Mas Bro Mbak Bro. Tapi konsentrasi saya tetap untuk masa pertumbuhan dia, di mana di situ ada boronnya. Kemudian saya juga memasukkan unsur fosfat, yang mana fosfat itu bertujuannya adalah untuk mempercepat dan memperkuat pertumbuhan akar. Ya otomatis ya Mas Bro Mbak Bro, ketika tanaman kita akarnya bertumbuhnya dengan pesat dan baik, maka kita harapkan maka di kemudian hari pertumbuhannya akan tidak melambat ya Mas Bro Mbak Bro. Karena semua kegiatan fotosintesis dan pengiriman makanan tetap akan melalui akar. Oleh karena itu di sini di masa vegetatif di susulan pertama ini konsentrasi kami pemupukannya hanya untuk pembentukan akar dan memperkuat pertumbuhan akar ya Mas Bro Mbak Bro. Dan di sini kami mempergunakan merek dagangnya Vertipos ya Mas Bro Mbak Bro. Dan Vertipos ini akan kita upgrade ya Mas Bro Mbak Bro. Kualitas unsur haranya kita ingin dia juga sudah langsung bisa siap saji, yang mana ketika kita aplikasikan dia langsung bisa dikonsumsi oleh tanaman kita. Nah di sini kita akan melakukan metode pemeraman terlebih dahulu ya Mas Bro Mbak Bro, selama 1 hari 1 malam sebelum kita melakukan pemupukan. Dan cara-caranya seperti ini ya Mas Bro Mbak Bro. Kita lagi persiapan ini Mas Bro Mbak Bro untuk buat pupuk susulan tahap pertama ya. Jadi di sini kita full ya, tidak menggunakan unsur N, tetapi kita akan menggunakan fosfat. Jadi bahan-bahannya yang kita buat ada Vertipos ya.
Sebelum kita peram, kita tambahkan terlebih dahulu saka andalannya 50 ml, kemudian FNS nya 100 ml. Jadi tujuan dari kedua nutrisi ini adalah untuk mengupgrade kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk ini ya Mas Bro. Kita pergunakan sebagai pupuk susulan pertama di tanaman semangka kita. Dikarenakan ini adalah musim penghujan, makanya kita tidak melibatkan unsur N di dalam pupuk susulan kita. Dikarenakan air hujan itu unsur N-nya sudah sangat tinggi sekali. Seperti biasa ya Mas Bro, sebelum kita pergunakan, kita kocok terlebih dahulu. FNS 100. Kemudian sakanya 50. Kemudian kedua nutrisi ini kita aduk rata ya Mas Bro, Mbak Bro. Setelah itu kita masukkan ke dalam ember. Setelah dirasa sudah cukup larut ya dan sudah cukup rata, kita masukkan langsung ke dalam ember yang berisi pupuk. Dan kita tambahkan air ya Mas Bro, Mbak Bro, secukupnya sebelum kita peram. Isi airnya di ember ini jangan langsung penuh ya Mas Bro, dikarenakan dia nanti akan terjadi reaksi kimia pemuaian ya. Jadi biasanya dia nanti akan berbusa dan dia akan memuai. Ini menandakan tingkat pengupgradean unsur hara yang ada di dalam pupuk Vertipos tadi sedang berlangsung ya Mas Bro. Dan dengan cara ini juga pupuk Vertipos ini sudah menjadi pupuk yang siap saji ya Mas Bro, Mbak Bro. Jadi kita kocorkan, dia langsung bisa dimakan oleh tanaman semangka kita. Dan tujuannya kita memberi unsur fosfat, juga ada boronnya di sini adalah untuk memicu percepatan pertumbuhan akar supaya lebih kuat dan cepat ya Mas Bro. Otomatis ketika akarnya bertumbuh dengan cepat, maka dipastikan pertumbuhan semangka kita nanti akan tumbuh subur ya. Dikarenakan pertumbuhan semangka itu dimulai dari akar. Dan di pupuk susulan pertama ini kita konsentrasinya untuk pembentukan akar. Dikarenakan ini adalah musim penghujan ya, di bulan November, Desember adalah titik penghujan yang sangat tinggi. Maka di susulan pertama ini saya konsentrasinya tidak menambahkan unsur N di dalam pupuk susulan pertama saya, melainkan saya lebih konsentrasi kepada unsur fosfat dan boron. Dan di dalam Vertipos ini ada fosfat 20% dan boronnya 0,2%. Nah, di sini dengan metode ini kita sedang mengupgrade kandungan fosfat dan boron yang ada di pupuk Vertipos tersebut. Tujuannya tetap untuk mempercepat pertumbuhan, terutama di bagian akar. Dan ini kita endapkan kurang lebihnya 1 hari dan 1 malam ya Mas Bro. Maka besok sore ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Karena pemupukannya juga akan kami lakukan besok ya Mas Bro. Di hari ke-7 setelah pindah tanam. Setelah selesai kita aduk ya Mas Bro. Dan busanya juga sudah keluar, maka tahapan berikutnya yaitu kita tutup ya. Dengan menggunakan karung seperti ini, tujuannya supaya masih tetap ada udara yang masuk, cuman tidak langsung. Oke, tahapan untuk mengupgrade pupuk
susulan pertamanya ini sudah selesai Mas Bro, Mbak Bro. Ini tinggal kita aplikasikan besok sore, yaitu di hari ke-7. Jadi kita fermentasi terlebih dahulu ini selama 1 hari 1 malam. Jadi besok sore pupuk fermentasi kita ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke media tanam kita, ke tanaman kita. Setelah kita peram 1 hari 1 malam ya Mas Bro, maka pupuk yang sudah kita fermentasi kemarin kita upgrade unsur haranya, kita siap pakai ya. Kita siap kocorkan ke seluruh tanaman semangka kita. Dan untuk pengocorannya saya mempergunakan tangki elektrik seperti ini ya Mas Bro. Jadi untuk dosis per batangnya nanti kurang lebihnya 100 hingga 150 mili ya Mas Bro per batangnya. Jadi untuk 16 liter air kita mempergunakan kemarin dosisnya 1 gayung ini ya Mas Bro. Kita masukkan saja. Setelah itu baru kita tambahkan air ya Mas Bro hingga penuh. Seperti biasa, pastikan airnya pH-nya bagus ya Mas Bro untuk mencampurkan hasil yang maksimal ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dosis per pokoknya 100 hingga 150 mili ya Mas Bro. Jadi dengan mempergunakan metode ini, maka yang sedikit terlambat seperti ini, dia pertumbuhannya akan mengejar ya Mas Bro. Itu dikarenakan kelembapannya sangat tinggi. Dan setelah kita selesai melakukan pemupukan, kita langsung kejar dengan melakukan penyemprotan biopestisida ya Mas Bro. Yang mana tujuan penyemprotan ini adalah untuk mengantisipasi adanya serangan dari hama, misalnya jangkrik, oteng-oteng, ataupun belalang pemakan daun ya Mas Bro. Karena di fase vegetatif ini adalah masa-masa yang sangat riskan sekali di daun semangka kita ya Mas Bro, karena daunnya masih sangat muda. Tentunya untuk hewan-hewan pemakan daun itu sangat disukai sekali. Oleh karena itu di sini kita akan melakukan penyemprotan biopestisida. Dan biopestisida ini ramuannya, racikannya adalah yang pertama ada FNS. Kemudian ada juga Piranti Red dan juga ada Prima SAS ya Mas Bro. Dan di sini juga kita langsung tambahkan juga tetap parasut ya, untuk menjaga kestabilan pH ya Mas Bro. Namun parasutnya ini tidak saya campurkan di pengocoran pemupukan, namun saya campurkan di proses penyepraian ini. Tujuannya ya untuk memperkuat daya kerja biopestisida tersebut ya Mas Bro. Selain untuk menjaga pH tanah, dia juga bisa memperkuat daya kerja dari biopestisida, racikan biopestisida yang kita siapkan. Seperti biasa ya Mas Bro, untuk biopestisida kita akan bacemkan terlebih dahulu ya, 1 jam hingga 2 jam sebelum penyemprotan. Yaitu yang kita bacemkan adalah FNS, dosisnya 100 mili per 16 liter air. Kemudian ada Prima SAS, di sini 50 per 16 liter air ya Mas Bro. Jadi kedua nutrisi tersebut kita bacemkan 1 jam hingga 2 jam sebelum kita aplikasikan. Dan setelah 1 jam ya Mas Bro, di sini kita membacemkannya, saya tidak 2 jam ya Mas Bro, tetapi 1 jam saja.
Di sini saya akan menambahkan kembali yaitu piranti red ya Mas Bro Mbak Bro. Kemudian juga parasut. Dosisnya parasutnya saya mempergunakan 100 ml untuk 16 liter air. Kemudian piranti red saya mempergunakan 75 ya untuk 16 liter air. Oke Mas Bro Mbak Bro, langsung saja ya kita aplikasikan ke media tanam kita. Diharapkan dengan melakukan penyemprotan ini maka serangan dari hama jangkrik, belalang, pemakan daun, juga oteng-oteng bisa kita tekan ya Mas Bro Mbak Bro, karena tidak bisa kita pungkiri kembali dengan adanya serangan hewan pemakan daun tersebut akan menghambat pertumbuhan semangka kita. Sampai di sini Mas Bro Mbak Bro-nya saya kira sudah paham ya. Dan jika Mas Bro Mbak Bro-nya masih kurang paham dengan informasi materi yang saya sampaikan pada jumpa kita pada kesempatan kali ini, silakan Mas Bro Mbak Bro-nya tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin akan kami berikan jawaban dari pertanyaan Mas Bro Mbak Bro-nya tersebut. Dan untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro Mbak Bro-nya tidak ketinggalan video-video update terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kemudian jika video yang kami berikan ini bermanfaat, boleh kiranya untuk Mas Bro Mbak Bro-nya men-share ke sosial medianya agar lebih banyak kembali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin belajar bareng ya dalam proses berbudidaya tanaman semangka, mengetahui update-update informasi yang kami berikan di channel ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Mas Bro Mbak Bro-nya yang sudah klik like juga ya. Kemudian yang sudah mensupport, pokoknya semua kegiatan dalam proses mensupport pertumbuhan dan perkembangan channel kami ini, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami doakan pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro-nya tumbuh subur, panennya sukses dengan harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Oke Mas Bro Mbak Bro, kita jumpa di video berikutnya, yaitu di 11 hari setelah pindah tanam kita akan melakukan kegiatan perawatan yang berikutnya ya Mas Bro Mbak Bro. Terima kasih sekali lagi, salam dari kami Petani Muara Telang Indonesia. Salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.